Scaffolding atau perancah adalah struktur sementara yang digunakan untuk membantu akses pekerjaan seseorang pada ketinggian yang sulit dijangkau. Terdapat beberapa jenis scaffolding yang digunakan di berbagai konstruksi, seperti scaffolding frame, scaffolding modular, scaffolding tubular, dan lain-lain. Demi menjaga keselamatan pekerja di PLTU Banten 3 Lontar, pada setiap pekerjaan yang lokasinya memiliki perbedaan elevasi, wajib menggunakan scaffolding jenis tubular yang terbuat dari pipa baja. Dengan menerapkan standar internasional seperti British Standard, American Standard, European Standard, dan Japan Industrial Standard, scaffolding ini mampu menahan beban hingga 225 kg, sehingga dapat membantu mengakomodir pekerjaan berat pada kondisi lapangan di PLTU Lontar yang kompleks dengan berbagai macam mesin dan peralatan di dalamnya. Video ini akan menjelaskan metode dan catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pemasangan scaffolding sesuai standar yang diterapkan PLTU Banten 3 Lontar. Lakukan survei lokasi oleh supervisor scaffolding dan scaffolder bersama user terkait untuk menganalisis bentuk scaffolding dan kebutuhan material. Perhatikan dataran atau landasan, peralatan dan instalasi listrik di sekitar, serta analisis beban pekerjaan yang akan menggunakan akses scaffolding. Buat desain rangkaian scaffolding sesuai hasil survei. Konsultasikan desain scaffolding dan job safety analyst dengan petugas K3. Ajukan izin kerja dan ikuti prosedur kontraktor safety management system yang berlaku. Kontraktor wajib menyediakan scaffolder dan tenaga kerja bangunan tinggi tingkat 2 yang tersertifikasi valid dan aktif dari Kementerian Ketenagakerjaan atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sebelum melakukan pemasangan, petugas K3 akan melakukan inspeksi material scaffolding. Persiapkan komponen scaffolding sesuai kebutuhan, seperti pipa berdiameter 48,3 hingga 48,6 mm dengan ketebalan 2,4 hingga 4 mm dan panjang mulai dari 0,5 hingga 6 meter. Papan kerja atau platform berbahan metal dengan ukuran mulai dari 1 hingga 4 meter, serta material lain seperti clamp atau coupler, fixed base plate, soldboard, ladder atau tangga portable, kawat galvanis berukuran 3 mm, dan jala atau jaring pengaman jika dibutuhkan. Pastikan material yang digunakan tidak korosi, tidak berkarat lebih dari 20% pada setiap bagian, tidak bengkok atau retak, dan tidak dicat, kecuali pada sebagian kecil untuk penanda kepemilikan. Setelah material dinyatakan lengkap dan layak, pastikan barikade dan rambu sudah terpasang di lokasi. Seluruh personil yang terlibat dalam pemasangan scaffolding wajib menggunakan alat pelindung diri standar dengan full body harness double hook. Mulai pemasangan scaffolding dari bagian dasar, yaitu soldboard, berupa papan yang digunakan khusus untuk pemasangan pada permukaan lunak seperti tanah dan pasir, atau permukaan solid seperti bebatuan dan kerikil. Base plate terpasang di atas soldboard pada setiap standar. Lalu standar terpasang tegak lurus di atas base plate membentuk sudut 90 derajat dengan tinggi maksimal 2 meter untuk setiap lift. Gunakan sleeve coupler atau inner joint pin untuk penyambungan pipa. Ledger dipasang pada sisi dalam standar secara horizontal 0 derajat dengan ketinggian 15-30 cm di atas base plate dan overhang berjarak 10 cm dari coupler. Lalu di atas ledger dan pada sisi dalam standar terpasang transom yang berukuran lebih pendek. Bracing sebagai penguat yang terpasang diagonal di sisi luar standar pada setiap sisi lift dan bay, dengan panjang pipa maksimal 10 meter dipasang secara zigzag dengan kemiringan 35 derajat sampai 55 derajat. Sejajar dengan transom,
putlock dipasang pada sisi dalam standar dan di bagian atas ledger menggunakan putlock coupler dengan jarak antar putlock maksimal 100 cm pada sepanjang ledger. Kemudian di atasnya terpasang platform atau pijakan berupa metal plank menggunakan retaining coupler, serta toe board yang dipasang mengelilingi platform sejajar dengan ledger dan transom untuk mencegah pekerja atau peralatan jatuh dari platform. Bersama dengan toe board, terdapat guardrail yang terdiri dari top rail dengan ketinggian 90-120 cm dari platform, dan mid-rail dengan jarak 47-50 cm di bawah top rail. Terakhir adalah ladder atau tangga yang dipasang lebih tinggi dari akses keluar masuk platform dengan sudut kemiringan 75 derajat atau perbandingan vertikal horizontal 4:1 hingga 6:1. Scaffolding yang sudah terpasang selanjutnya akan diinspeksi kelayakannya oleh petugas K3 yang tersertifikasi supervisi scaffolding dengan beberapa metode seperti pengecekan visual, pengujian langsung, dan pengujian acak pada beberapa bagian, hingga scaffolding dinyatakan layak dengan diberikan label atau safe tag hijau. Dengan mengikuti prosedur yang tepat dan standar yang berkualitas melalui perencanaan yang terstruktur, penggunaan material yang sesuai spesifikasi, serta keterlibatan tenaga kerja yang kompeten, scaffolding yang digunakan diharapkan mampu mendukung operasional di unit pembangkit dengan aman, efisien, serta dapat meminimalisir potensi risiko kecelakaan kerja. Demikian penjelasan mengenai standar scaffolding di PLTU Banten 3 Lontar. Semoga video ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat. Terima kasih. Selamat bekerja. Salam safety.